Perubahan arus pertempuran mulai terlihat jelas. Itsuki Marude menyadari bahwa Byakuya ternyata adalah penembak jitu alami. Tembakan terakhirnya dengan jelas telah melenyapkan pemimpin tim penembak jitu musuh. Wajah Marude tampak jauh lebih cerah dibanding sebelumnya. Ia menyampaikan kekagumannya kepada Kooriui sambil mengamati Byakuya yang terus menguasai lantai atas gedung 1 dan mengeksekusi target dengan presisi dingin. Ui hanya bisa tersenyum agak canggung, mengaku bahwa ia sendiri juga tidak mengetahui kemampuan menembak Byakuya sejauh itu. Marude pun menyimpulkan bahwa pemuda itu benar-benar menyembunyikan banyak bakat, seorang jenius serbabisa. Byakuya tetap memusatkan perhatian pada titik tinggi gedung 1. Setiap penembak jitu Aogiri Tree yang mencoba mengintip keluar langsung ditembak di kepala. Di bawah penekanan hampir sempurna ini, unit penembak jitu Aogiri sepenuhnya lumpuh dan tidak lagi berfungsi. Dengan perimeter yang berhasil dibersihkan, pasukan CCG akhirnya berhasil menembus gedung 1. Byakuya menurunkan senapan runduknya. Kini giliran pasukan tanggap khusus distrik 11 untuk bergerak masuk. Pertempuran pun bergeser ke jarak dekat, di mana para investigator menggunakan kuin-kuin mereka untuk berhadapan langsung dengan Kagune Paragol. Tek Hirako, Amon Koutarou, dan Mutsuki Chino telah lebih dulu terlibat dalam pertempuran sengit. Sementara itu, Byakuya dan Kooriui bergerak sesuai rencana awal, memimpin serangan ke gedung lain. Strateginya adalah agar seluruh unit akhirnya bergabung dan melancarkan serangan terpadu ke pusat komando Aogiri Tree. Di sisi lain, Yukinori Shinohara menyadari bahwa Suzuya Juuzu kembali menghilang. Ia tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya, berharap Suzuya tidak bertemu eksekutif Aogiri sendirian. Sepanjang pertempuran, Byakuya terus mengalahkan gol demi gol, sebagian besar berperingkat B. Pertempuran berlangsung sepanjang malam hingga pagi hari. Namun, meski jumlah musuh yang dikalahkan sangat banyak, CCG baru berhasil menguasai gedung 1, 2, dan 4. Kepadatan gol di setiap bangunan memperlambat laju penyerbuan. Yang terasa aneh adalah minimnya kemunculan eksekutif Aogiri. Hingga saat itu, hanya Ayato Kirishima yang terkonfirmasi muncul. Sebagai pengguna Ukaku berkecepatan tinggi, Ayato sangat sulit ditangkap dan langsung menghilang setelah terdeteksi. Shinohara mulai merasakan kejanggalan. Laporan dari tim lain juga hanya menyebut satu eksekutif, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Bin Brothers atau anggota elit lainnya. Amon menambahkan bahwa sebagian besar musuh yang mereka hadapi hanyalah gol berperingkat B ke bawah, sesuatu yang tidak sejalan dengan reputasi Aogiri Tree. Saat itu, setengah dari pasukan tanggap khusus telah berkumpul kembali, Shinohara, Kuroiwa Iwao, Tek Hirako, Kureo Mado, dan Amon. Kuroiwa mengemukakan kemungkinan bahwa para eksekutif dan gol terkuat terkonsentrasi di pusat komando. Shinohara menanggapi bahwa spekulasi tidak akan membawa hasil dan semuanya akan terungkap ketika mereka menembus gerbang. Namun, ketika Shinohara bersiap memimpin pergerakan menuju gedung 5, titik terdekat ke pusat komando, sebuah sosok raksasa tiba-tiba muncul dari pintu masuk dan memblokir jalan mereka. Udara seolah membeku. Shinohara dan Kuroiwa, yang pernah menghadapi makhluk itu di masa lalu, langsung merasakan ketakutan yang sangat familiar. Mata mereka membelalak, sementara wajah Kureo Mado berubah garang dan tangannya bergetar saat mencengkeram koper kuin-kue. Kuroiwa segera memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur. Investigator junior kebingungan, tetapi Shinohara, Kuroiwa, dan Mado sepenuhnya memahami apa yang berdiri di hadapan mereka. Dengan suara gemetar, Shinohara mengungkapkan identitas makhluk itu. Itu adalah One Eye All berperingkat SSS, bencana alam hidup yang pertama kali muncul 10 tahun lalu. 10 tahun sebelumnya, One Eye All debut setelah membunuh Mamino Uri,
investigator kelas khusus Distrik 3. Awalnya diberi kode X dan berperingkat S, makhluk itu kemudian melancarkan serangan besar ke cabang CCG Distrik 2, menyebabkan korban masif dan menaikkan peringkatnya menjadi SS. Dalam insiden itulah wujudnya pertama kali terdokumentasi dan diberi nama All karena penampilannya. Diketahui memiliki 6 hingga 8 kakuhou dan berstatus kakuja, serta hanya memiliki 1 kakugan, makhluk itu dijuluki One Eye All. Setelah memimpin serangan ke penjara Koklea di Distrik 23, peringkatnya resmi dinaikkan menjadi SSS. Dalam pertempuran berikutnya di Distrik 2, Kuroiwa yang saat itu masih investigator senior berhasil melukai Kakuhou All secara fatal. Namun ketika All muncul kembali sendirian untuk ketiga kalinya, kekuatannya jauh melampaui sebelumnya. Seluruh CCG tidak berdaya hingga seorang investigator muda berusia 19 tahun, Kisou Arima, turun ke medan perang dan membalikkan keadaan. Dengan raungan rendah penuh amarah, Kureo Mado menghantamkan koper Queen-nya hingga terbuka. Kali ini, ia membawa kura, senjata besar bermata dua dengan peringkat tinggi kelas S. Emosinya jelas hampir lepas kendali. Yukinori Shinohara segera berteriak keras, memperingatkannya agar tidak bertindak gegabah. Suara itu cukup untuk menarik Mado kembali dari dorongan haus darahnya. Amon memandang Mado dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Mado menahan emosinya dengan susah payah, menatap One Eye All yang menjulang di hadapan mereka. Ia tidak berani menyerang lebih dulu. Ia tahu Shinohara benar, All berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Bertindak impulsif hanya akan berujung kematian. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam senjatanya erat-erat. Shinohara segera menghubungi Marude melalui radio dan melaporkan bahwa situasi telah memburuk karena kemunculan All. Nada santai Marude langsung menghilang, digantikan keseriusan yang dingin. Presisi taktis Aogiri sebelumnya telah mengingatkannya pada organisasi yang pernah dipimpin One Eye All 10 tahun lalu. Marude mengumpat. Arima tidak berada di lokasi dan sedang terikat tugas di Distrik 24, sehingga mustahil tiba tepat waktu. Ia memerintahkan Shinohara untuk hanya menyisakan para elit yang siap mati dan mengevakuasi semua personel lainnya dari gedung. Jika para veteran sekalipun tidak mampu menghentikan All, maka mengorbankan lebih banyak nyawa tidak ada gunanya. Fokusnya adalah meminimalkan jumlah personel dan melakukan penahanan semaksimal mungkin. Meskipun menyukai kejayaan, Marude tidak bodoh. Jika ini benar-benar All yang sama seperti 10 tahun lalu, maka hanya Arima yang mampu menandinginya. Bahkan dengan 2 investigator kelas khusus dan belasan investigator elit, kekuatan mereka masih jauh di bawah satuan besar yang dahulu gagal membunuh All. Kali ini, mereka juga berada di wilayah inti musuh. Shinohara menghela napas berat lalu mulai mengeluarkan perintah. Ia melihat Mutsuki Chino dan memerintahkannya untuk memimpin evakuasi menuju Gedung 7. Chino terkejut, tetapi segera menerima perintah. Shinohara kemudian menunjuk Hirako dan Mado untuk tetap bersamanya, sementara Amon diperintahkan menuju Gedung 7. Di sisi lain, Iwao Kuroiwa mulai mengoordinasikan investigator senior dari Distrik 13 untuk membentuk garis pertahanan terakhir. Amon menolak dan memohon agar diizinkan bertarung. Shinohara menegaskan bahwa itu adalah perintah. Mado pun berbicara kepada Amon dengan nada lembut yang jarang terdengar, mengatakan bahwa hari ini orang-orang akan mati, dan kemungkinan besar dirinya termasuk di dalamnya. Ia tidak ingin Amon menjadi salah satunya. Amon tetap bersikeras, menunjukkan tekad tanpa rasa takut. Shinohara merasakan kebanggaan sesaat. Bahkan Mado pun tergerak, menyadari bahwa 10 tahun lalu ia tidak memiliki keberanian setengah dari milik Amon. Shinohara memanggil Amon dengan formal, lalu tanpa peringatan menghantamkan tinjunya ke perut Amon. Amon langsung terjatuh ke lantai,
membuat para investigator di sekitar terkejut. Shinohara kemudian memerintahkan Chino untuk membawa Amon pergi dan menegaskan agar Amon tidak meremehkan investigator kelas khusus. Amon terlalu berharga untuk disia-siakan di sini. Amon terdiam cukup lama sebelum akhirnya bangkit dan mengikuti Chino keluar. Di lorong, ia berpapasan dengan Byakuya Amaha dan Koryui yang sedang bergerak maju. Ekspresi mereka dingin dan fokus, jelas menunjukkan tujuan mereka. Amon menatap Amaha dan menyadari jurang perbedaan di antara mereka. Mereka memiliki peringkat yang sama, tetapi Amaha adalah satu-satunya rank 1 yang layak berdiri di medan tempur itu. Setelah menumbangkan Half Kakuja berperingkat S+, kekuatan Amaha jelas melampaui peringkatnya. Amon tidak merasa iri. Sebaliknya, ia menjadikan kekuatan Amaha sebagai pemicu tekadnya sendiri. Kembali di aula utama, Shinohara menoleh ke Tech Hirako yang berdiri dengan ekspresi datar. Ia bertanya tentang gol terkuat yang pernah dikalahkan Hirako. Hirako menjawab singkat bahwa ia pernah mengalahkan gol Ukaku berperingkat S. Shinohara mengangguk dan menyatakan itu sudah cukup. Hirako kemudian berkomentar dengan nada datar bahwa dirinya memang tipe yang bisa dikorbankan. Ruangan itu dipenuhi ketegangan, seluruh perhatian tertuju pada One Eye All. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan kipas perang besar yang dibawa Byakuya Amaha. Dalam dunia Quinque yang memiliki bentuk dan ukuran beragam, para investigator lain menganggapnya sebagai senjata Koukaku biasa. Selain itu, protokol kerahasiaan ketat CCG mengenai perlengkapan pribadi membuat tidak ada yang mempertanyakan kapan atau bagaimana Amaha memperoleh senjata tersebut. Iwao Kuroiwa bertanya kepada Shinohara apakah ia telah mengenakan perlengkapan tempur. Shinohara menjawab singkat. Dalam satu gerakan serempak, dua investigator kelas khusus itu menerjang ke depan. Keduanya mengenakan Arata Proto, zirah eksperimental yang dapat dikenakan otomatis, sambil menggunakan Quinque sekunder. Kuroiwa mengayunkan Quinque Bikaku Kuroiwa Special, sementara Shinohara menghunus Koukaku Oniyamada nomor 1. Kemampuan untuk menggunakan dua Quinque sekaligus merupakan bukti latihan fisik dan mental ekstrim yang hanya bisa dicapai oleh investigator kelas khusus. Koryui segera memerintahkan investigator lain untuk memberikan perlindungan. Arata Proto tidak hanya memberikan pertahanan setara Gol SS, tetapi juga meningkatkan kekuatan dan kecepatan secara drastis. Saat itulah All akhirnya bergerak. Dari tubuh besarnya, ia melepaskan hujan serpihan tajam seperti bilah pisau dari sayap Ukakunya. Shinohara dan Kuroiwa tidak mundur, mempercayakan zirah mereka untuk menahan serangan, lalu menerobos hujan kristal tersebut dan mencapai All, menghujani tubuhnya dengan tebasan. All membalas dengan lengan raksasa yang seluruhnya terbentuk dari Kagune. Yoshimura belum sepenuhnya memasuki wujud Kakuja. Tangan manusianya masih terlihat tanpa perlindungan di balik cangkang monster itu. Lengan Kagune tersebut menahan sebagian besar serangan, sementara sisanya dihindari dengan gerakan yang sangat luwes. Meski Shinohara dan Kuroiwa menargetkan kepala, tidak satu pun serangan mengenai mata tunggal yang bersinar di balik topeng All. Dengan ledakan keras, All mengubah pola serangannya. Ia melepaskan tembakan Kagune hitam seperti senapan jarak dekat. Dampaknya menghantam Shinohara dan Kuroiwa, melemparkan mereka menembus beberapa dinding beton sebelum akhirnya berhenti. Keduanya masih menggenggam senjata dengan tangan gemetar. Shinohara terengah dan menyadari bahwa zirah Arata Proto adalah satu-satunya alasan mereka masih hidup. Jika mereka menggunakan perlengkapan 10 tahun lalu, mereka sudah mati berkali-kali. Kuroiwa menambahkan bahwa All adalah Ukaku yang unggul dalam jarak jauh, memiliki kekuatan luar biasa dalam jarak dekat, dilengkapi serangan mendadak berbentuk tembakan, serta stamina yang sangat besar, seorang predator sempurna. Pandangan Shinohara tertuju pada Tech Hirako yang menunggu celah.
Hirako terlihat biasa saja, tetapi ia pernah menjadi partner Kisou Arima selama 6 tahun. Jika ada seseorang yang mewarisi insting untuk menjatuhkan all monster yang pernah dikalahkan Arima, orang itu adalah Hirako. Hirako menyadari ekspektasi tersebut, tetapi juga menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa. Ia teringat pernah meminta nasihat pada Arima, hanya untuk menyadari bahwa Arima adalah seorang jenius alami yang tidak mampu mengajar. Arima hanya mengatakan langkah-langkah sederhana yang mustahil ditiru orang biasa. Meski demikian, Hirako tetap bergerak. Ia mengitari medan tempur dan melancarkan serangan mendadak dari titik buta all. Namun, refleks all berada di luar nalar. Ia berputar dan mengayunkan lengan Kagune dalam tebasan mematikan. Hirako selamat hanya dengan meniru gerakan Arima yang ia lihat 10 tahun lalu. Ia nyaris lolos, kehilangan helm dan ujung telinganya. Serangan balasannya hampir tidak melukai all karena ia tidak memiliki Queen Kue kelas tinggi seperti yang digunakan Arima kala itu. Kureo Mado melihat kesempatan saat all teralihkan oleh Hirako. Ia menerjang, diikuti oleh Shinohara dan Kuroiwa. Ketiganya melancarkan serangan gabungan ke leher dan bahu all, merusak organ Kakuhou di area tersebut. Seorang investigator junior dengan napas tertahan bertanya apakah mereka berhasil. Hirako menjawab dengan suara berat bahwa mereka telah kalah. Para investigator terkejut. All menerima kerusakan yang seharusnya mematikan bagi goal lain, tetapi ia tetap berdiri. Hirako menjelaskan bahwa meskipun mereka memiliki 2 investigator kelas khusus, mereka tidak mampu memberikan serangan fatal pada Kakuhou All. Daya serang gabungan mereka tidak mampu mengimbangi kemampuan regenerasi monster tersebut. Setelah terpukul keluar dari gedung, Yoshimura segera menstabilkan tubuhnya di udara. Hanya Ghoul Ukaku tingkat tinggi yang mampu terbang secara berkelanjutan, dan sejauh ini kemampuan tersebut hanya diketahui dimiliki oleh Yoshimura dan Eto. Dengan kata lain, untuk menentang gravitasi seperti itu, seseorang harus merupakan Kakuja dengan afinitas utama Ukaku. Sesuai dengan perkataan Byakuya, waktu memang telah habis. Yoshimura memanfaatkan momentum pukulan tersebut untuk langsung menjauh dari markas Aogiri Tree. Namun, di dalam benaknya muncul satu pertanyaan yang mengganggu, bagaimana Byakuya bisa mengenalinya? Meski tampak tidak terpengaruh, Yoshimura sebenarnya telah mengalami luka. Luka itu bukan berasal dari serangan Byakuya, melainkan dari serangan habis-habisan Shinohara dan Kuroiwa sebelumnya. Dibandingkan 10 tahun lalu, usianya telah bertambah jauh, dan 20 tahun tidak mengonsumsi daging manusia segar telah melemahkan sel REC miliknya. Karena kemampuan regenerasi bergantung langsung pada kualitas sel REC, tubuh manusianya di balik cangkang Kakuja sempat terkena beberapa serangan. Namun luka tersebut tergolong ringan dan hanya memerlukan waktu istirahat singkat. Para investigator yang berkumpul terdiam, terpaku oleh skala serangan penutup Byakuya. Beberapa saat lalu, pertempuran berada dalam kebuntuan putus asa, tetapi dengan satu ayunan, One Eye All justru terhempas keluar gedung. Mereka mempertanyakan Queen Kue apa yang mampu menghasilkan kekuatan sebesar itu hingga bisa memukul mundur monster sebesar All. Mata Kureo Mado berbinar penuh obsesi. Ketertarikannya pada kipas perang milik Byakuya mencapai puncaknya. Meski seharusnya mereka mengkhawatirkan pelarian All, semua orang memahami bahwa tanpa Byakuya menahan garis depan, mereka kemungkinan besar telah dibantai. Membiarkan monster itu kabur adalah harga kecil demi bertahan hidup. Amon, yang sejak awal sangat mengagumi Byakuya, hanya bisa terdiam tanpa kata-kata. Koori-ui berbisik dengan nada takzim bahwa Byakuya benar-benar seperti kebangkitan Arima. Meski Byakuya tidak memotong 2 anggota tubuh All dan 1 Kakuhou seperti yang dilakukan Arima 10 tahun lalu,
Fakta bahwa ia mampu memukul mundur ancaman SSS sendirian sudah merupakan keajaiban yang tidak mungkin direplikasi oleh siapapun di CCG. Bahkan Shinohara dan Kuroiwa pun terkejut. Mereka mengenakan Arata Proto, namun tetap tidak mampu melukai All. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya apakah kipas tersebut merupakan Quinque kelas SS Plus atau bahkan SSS. Mengingat senjata itu baru saja unggul atas Ghoul terkuat yang ada. Merasakan campuran keterkejutan, kecurigaan, dan kekaguman di mata mereka, Byakuya memberikan penjelasan yang telah ia siapkan. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengerahkan kekuatan sebesar itu dan menduga All memang sudah berniat mundur karena markas Aogiri Tree pada dasarnya telah jatuh. Ia sengaja meremehkan kemampuan kipas Uchiha agar tidak menarik terlalu banyak perhatian. Kuroiwa mengangguk perlahan dan menyimpulkan bahwa tetap saja, hanya karena Byakuya bertahan di garis depanlah All menyadari bahwa ia tidak punya pilihan selain mundur. Tidak seorang pun meragukan perkataannya, karena dari sudut pandang mereka, tidak ada alasan bagi seseorang selevel Byakuya untuk berbohong. Shinohara menghela napas sambil bersandar pada senjatanya dan menyatakan bahwa tanpa Byakuya, mereka semua mungkin sudah mati. 10 tahun berlalu, dan One Eye All masih tetap menjadi mimpi buruk. Kuroiwa kemudian mengingatkan bahwa All adalah ancaman kelas SSS yang telah membunuh banyak investigator, termasuk beberapa kelas khusus. Ia menyebutkan bahwa meski tidak ikut dalam operasi penindasan All 10 tahun lalu karena masih memulihkan diri dari cedera, ia mendengar bahwa pada pertempuran tersebut banyak yang terluka, tetapi tidak ada satupun yang tewas. Shinohara menyadari bahwa kejadian hari ini sama persis. Mendengar itu, Byakuya terdiam dan tenggelam dalam pikirannya. Tampaknya Kuroiwa dan Shinohara mulai menyusun kepingan-kepingan kebenaran. Ketidaksesuaian perilaku All semakin sulit diabaikan. One Eye All yang diperankan Eto adalah pembantai haus darah yang membunuh setiap investigator tanpa pandang bulu, sedangkan One Eye All yang diperankan Yoshimura hampir terlalu baik, ia bisa melukai ratusan orang, tetapi tidak pernah merenggut satu nyawa pun. Perbedaan mencolok tersebut pasti akan memicu kecurigaan. Namun, apakah mereka mencurigai kebenaran atau tidak, hal itu tidak terlalu berarti. Klan Wasu telah mengetahui keberadaan dua, All, dan juga mengetahui bahwa anak Yoshimura adalah half Ghoul alami yang sangat mereka inginkan. Shinohara kemudian melaporkan melalui radio kepada Marude bahwa All telah mundur, dan lebih tepatnya, Byakuya yang memukul mundur secara langsung. Marude terkejut mendengarnya dan bertanya apakah Byakuya kini adalah Arima kedua. Shinohara tertawa kecil dan mengatakan bahwa Byakuya kemungkinan besar tidak akan senang disebut sebagai yang kedua. Baginya, Byakuya adalah Byakuya, dan Arima adalah Arima. Talenta unik seperti itu tidak pantas didefinisikan sebagai bayangan orang lain. Shinohara menutup laporan dengan menyatakan bahwa mereka akan terus maju. Dengan pemimpin musuh telah melarikan diri, sisa operasi kini tinggal pembersihan. Byakuya Amaha dengan cepat tiba di gedung 7. Bahkan dari lantai dasar, ia sudah dapat mendengar hiruk-pikuk pertempuran dari lantai atas, suara khas benturan para investigator yang sedang bertarung melawan para Ghoul. Ia segera mencapai sumber suara tersebut dan menemukan sosok yang sudah ia perkirakan sebelumnya, Ayato Kirishima, mengenakan topeng khasnya. Meskipun wajahnya tertutup, postur tubuh dan pakaiannya membuat identitasnya tak terbantahkan. Para investigator yang berada di lokasi langsung merasakan lonjakan semangat ketika melihat kedatangannya. Kehadiran anggota elit pasukan respons khusus sebagai bala bantuan menjadi dorongan moral yang besar. Byakuya dengan tenang memerintahkan mereka untuk mundur dan menyuruh mereka pergi membantu Special Class Kuroiwa dan yang lainnya. Tidak seorang pun berani mempertanyakan perintah tersebut. Kabar bahwa Byakuya telah memukul mundur One Eye All sudah menyebar luas, sehingga mereka mundur tanpa rasa khawatir,
meninggalkan lantai itu sepenuhnya kepadanya. Ayato menyipitkan mata di balik topengnya. Ia mengenali investigator itu, orang yang sebelumnya telah memberinya kekalahan pahit di Anteiku. Amarah membuncah di dadanya, tetapi ia tidak bertindak gegabah. Ia telah merasakan sendiri betapa berbahayanya pria ini. Ayato memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerbu. Ia berharap dapat menguras stamina manusia itu dengan jumlah, karena ghoul umumnya memiliki daya tahan yang jauh lebih unggul. Melihat mereka mendekat, Byakuya berbicara dengan nada dingin dan acuh. Ia menyatakan bahwa mereka sudah pernah melalui hal ini sebelumnya dan tampaknya tidak belajar apapun, lalu mengatakan bahwa kali ini ia akan meninggalkan kesan yang lebih mendalam. Nada meremehkan itu membuat Ayato semakin terpicu, tetapi ia tetap berhati-hati. Tiba-tiba, Byakuya melempar koper berisi Queen Jason ke udara. Seperti yang diduga, sebagian besar perhatian para ghoul langsung tertuju pada koper tersebut. Dalam sepersekian detik gangguan itu, Byakuya menghilang dari pandangan. Ia bahkan tidak mengeluarkan senjata. Ia menerjang mereka hanya dengan kekuatan pertarungan tangan kosong. Karena pasukan utama Aogi Retreat telah dikirim untuk menyerang penjara Cochlea di distrik 23, ghoul yang tersisa di distrik 11, selain Noro, Ayato, dan Bin Brothers, kebanyakan hanyalah ghoul kelas B dan C. Menghadapi mereka, kemampuan fisik Byakuya lebih dari cukup. Sebelum koper itu sempat menyentuh lantai, beberapa ghoul sudah terlempar ke udara seperti mainan rusak. Salah satunya ditendang begitu keras hingga melayang ke arah Ayato. Ayato dengan dingin menendang balik tubuh anak buahnya sendiri, membiarkannya menghantam dinding. Ghoul memang tangguh, sehingga hal itu bukan masalah baginya. Koper itu akhirnya jatuh ke lantai dengan suara dentang. Saat itu, hanya segelintir ghoul yang masih berdiri. Mereka terpaku oleh keterkejutan, belum pernah melihat manusia yang mampu berkelahi dengan ghoul menggunakan tangan kosong. Ayato memaki mereka sebagai sampah tak berguna, lalu melepaskan ukakunya, menembakkan rentetan pecahan kristal berbentuk bulu ke arah Byakuya. Ayato hanyalah ghoul peringkat S. Ukakunya jauh dari tingkat Yoshimura. Bagi Byakuya, serangan itu mudah dibaca dan lamban. Ia hanya memutar tubuh ke samping, membiarkan proyektil tersebut melesat sia-sia menghantam dinding di belakangnya. Beberapa saat kemudian, sisa anak buah Ayato telah terkapar di lantai. Byakuya kemudian mengalihkan pandangannya sepenuhnya pada Ayato dan menyatakan bahwa kini hanya tersisa satu lawan. Ayato mendecakkan lidah, menyembunyikan kepanikan yang mulai merayapi dirinya. Pada pertemuan sebelumnya, ia dipermalukan oleh sebuah Queen. Kini ia menyaksikan keterampilan bela diri yang mustahil. Namun harga dirinya tidak mengizinkannya mundur. Ia merobek topengnya dan menerjang maju, menyatakan bahwa pertarungan jarak dekat justru adalah keahliannya. Byakuya dengan tenang menantangnya, menanyakan apakah ia ingin menari juga. Melihat lawannya tidak menggunakan senjata, Ayato tampak bertekad membuktikan keunggulannya dalam pertarungan yang ia anggap adil, bahkan menahan diri untuk tidak menggunakan kagune. Namun ia segera menyadari bahwa ia tidak mampu mendaratkan satu pukulan pun. Keangkuhan mudanya berubah menjadi frustrasi putus asa, wajahnya memerah saat serangannya menjadi semakin liar. Ayato memang cepat, tetapi gerakannya berlebihan dan tidak memiliki efisiensi mematikan seorang petarung terlatih. Ia sepenuhnya belajar sendiri dari kehidupan jalanan. Bagi Byakuya, setiap serangan Ayato sudah terbaca jauh sebelum dilancarkan. Bahkan tanpa mengaktifkan Mangekyo Saringan, membaca gerakan Ayato terasa sangat mudah. Byakuya membalas dengan hook tajam yang menghantam rahang Ayato. Saat tubuh Ayato terhuyung, Byakuya menerobos maju, mencengkeram lehernya dan menghantamkan lutut keras ke wajahnya. Kekuatan benturan itu memecahkan beberapa gigi Ayato, membuatnya terlempar keluar dari mulutnya.
Pikiran Ayato menjadi kosong. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa seorang manusia sedang mendominasinya dalam adu kekuatan. Byakuya tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Ia mencengkeram tenggorokan Ayato dan membantingnya ke tanah, menekannya dengan mudah. Byakuya lalu bertanya apakah Ayato adalah adik Touka, dan menyatakan bahwa Ayato tidak tahu betapa besar kekhawatiran kakaknya terhadap dirinya. Ia menyindir bahwa Ayato justru sibuk memainkan revolusi khayalan seperti ini. Ayato tidak mampu menjawab. Tekanan di tenggorokannya membuat bernapas saja menjadi hal mewah. Saat ia mencoba mencakar tangan yang mencekiknya, tangan Byakuya yang lain ditarik ke belakang, siap menghantamkan pukulan penentu dari posisi ground and pound. Sejak awal pertempuran, Noro telah duduk diam di pusat komando. Ia tidak ikut bertarung sama sekali, pandangannya hanya tertuju pada jam di tangannya. Begitu waktu yang ditentukan habis, itu akan menjadi tanda bahwa operasi Eto di Distrik 23 telah berhasil. Hanya setelah itu ia akan mengumpulkan para eksekutif yang tersisa dan meninggalkan Distrik 11. Noro hampir tidak memiliki kehendak pribadi. Seluruh tindakannya hanyalah perpanjangan dari perintah Eto. Eto telah menghitung dengan sangat presisi waktu yang dibutuhkan untuk menerobos penjara koklea. Ketika alarm pada jam Noro berbunyi, ia langsung berdiri. Itulah alasan mengapa ia muncul di hadapan Byakuya Amaha pada saat yang tepat itu. Melihat bahwa Byakuya tidak berniat menghalanginya dan karena tidak ada perintah untuk bertarung, Noro hanya mengangkat tubuh Ayato Kirishima yang sudah babak belur ke pundaknya lalu berbalik untuk pergi. Ia kemudian mencari Bin Brothers, tetapi aroma mereka hanya membawanya ke dua lokasi berbeda tempat mereka telah mati. Setelah memastikan kematian mereka tanpa menunjukkan emosi sedikit pun, Noro mengumpulkan sisa Ghoul yang masih hidup dan menghilang dari markas untuk bergabung kembali dengan Eto. Sementara itu, laporan kemenangan terus berdatangan dari garis depan. Komandan Marude menerima kabar bahwa gedung 1 hingga 8 telah diamankan sepenuhnya, pusat komando musuh kosong, dan markas Aogiri Tree telah ditundukkan total. Mendengar hal itu, Marude akhirnya tersenyum puas dan memerintahkan bawahannya untuk menyiarkan kabar kemenangan tersebut kepada warga sipil. Tak lama kemudian, seorang investigator melaporkan bahwa ada panggilan dari markas pusat. Panggilan itu berasal dari Special Class Arima. Marude, yang merasa yakin telah meraih kemenangan besar, langsung mengangkat telepon dengan penuh kesombongan dan membual tentang keberhasilan penindasan Distrik 11. Namun setelah jeda hening yang panjang, Arima hanya menanggapi dengan datar bahwa itu kabar baik. Berat makna di balik kata-kata tersebut terasa jelas, mengingat Arima adalah sosok kunci di balik Aogiri Tree. Arima kemudian memerintahkan Marude untuk segera menarik seluruh personel. Koklea sedang diserang, dan tampaknya itu adalah kekuatan utama Aogiri Tree. Arima menyatakan bahwa ia sendiri sedang menuju ke sana, lalu menutup pembicaraan. Marude terdiam, membeku di tempat. Ia baru menyadari kenyataan pahit, kekuatan utama Aogiri tidak pernah berada di Distrik 11. Markas tersebut hanyalah umpan untuk menarik perhatian CCG, sementara target sebenarnya adalah jantung sistem penjara Ghoul. Marude mengertakkan gigi, menyadari bahwa ia telah dipermainkan. Di Distrik 23, penjara Koklea telah berubah menjadi lautan kehancuran. Pasukan utama Aogiri telah menerobos hingga tingkat SS, tempat para predator paling berbahaya ditahan. Meskipun mereka tidak masuk ke lapisan terdalam, tujuan utama mereka telah tercapai. Tatara dengan dingin menyatakan bahwa manusia terlalu mudah tertipu oleh pengalihan sederhana, dan sudah waktunya pergi sebelum para investigator mengepung tempat itu. Ketika pasukan CCG yang dialihkan akhirnya tiba di Distrik 23, semuanya sudah terlambat. Pasukan Aogiri telah menghilang ke dalam malam, membawa serta sejumlah besar Ghoul yang dibebaskan.
Banyak tahanan peringkat S dan SS bergabung dengan mereka, membuat kekuatan Aogiri meningkat drastis. Kembali di distrik 11, markas yang ditinggalkan terasa kosong dan sunyi. Nico, yang telah menghilang selama beberapa hari, berdiri di sebuah ketinggian memandangi 8 gedung yang kini hancur dan sepi. Ia menyatakan bahwa sarang kecil yang pernah mereka gunakan telah lenyap begitu saja. Souta, yang mengenakan topeng badut dan menyembunyikan identitas Nimura Furuta, berdiri di belakang Nico. Ia bertanya apakah sosok One Eye King benar-benar ada. Nico menjawab dengan berbisik bahwa orang seperti itu sebenarnya tidak pernah ada, dan semuanya sangat sederhana. Souta memahami maksudnya, lalu Nico menambahkan bahwa kali ini ada seorang manusia yang sangat menarik perhatiannya, seorang investigator pemula yang sesuai dengan seleranya. Souta langsung menebak orang yang dimaksud. Nico mengeluarkan topeng badutnya sendiri dan menyatakan sudah lama tidak menunjukkan jati dirinya. Saat mereka berdua memandangi reruntuhan yang disebut CCG sebagai kemenangan, mereka tertawa bersama dengan penuh kegembiraan dingin, menyatakan bahwa pada akhirnya, para clownlah yang selalu tertawa terakhir. Byakuya Amaha tidak mengerti alasan Rize Kamishiro sedang marah. Rize biasanya bukan tipe yang mudah merajuk. Ia mencoba mencari penyebabnya dan menyadari bahwa kemungkinan itu bukan semata karena ia tidak mau meminjamkan topeng putihnya. Rize kemudian berbicara dengan nada geli, menyindir bahwa ia mengira Amaha pandai memahami perasaan perempuan, tetapi ternyata tidak mampu membaca maksud yang tersirat. Amaha mengakui bahwa ia benar-benar tidak mengerti. Ia tidak memiliki petunjuk apapun dan merasa kebingungan. Rize memberi isyarat halus dengan bertanya apakah Amaha telah melupakan hal yang paling ia sukai darinya. Saat itu juga Amaha menyadarinya. Hal yang paling disukai Rize darinya bukanlah topengnya, melainkan aroma tubuhnya, atau lebih tepatnya, dagingnya. Mengingat bahwa ia telah memakai topeng putih itu, jawabannya menjadi jelas. Rize menginginkan topeng yang berbau dirinya. Amaha tertawa kecil dengan rasa malu dan mengatakan bahwa lain kali, saat membuatkan topeng untuk Rize, ia akan mengingat hal tersebut. Nashiro Yasuhisa tiba-tiba menyela dengan nada dingin, menanyakan apakah Rize selalu sesulit itu. Kalimat itu langsung memicu ketegangan. Rize membalas dengan senyum tajam, menyatakan bahwa Amaha adalah kekasihnya dan ia berhak bersikap egois. Ia juga menegaskan bahwa kedua saudari itu hanya dibawa pulang karena rasa iba sesaat, dan tidak seharusnya bertindak seolah mereka dekat dengannya. Amaha menggerutu dalam hati bahwa Rize pun dibawa pulang dengan cara yang sama, tetapi ia tidak mengatakannya. Kurona menantang balik, bertanya apakah Rize menganggap dirinya lebih dekat dengan Amaha dibanding mereka. Nashiro menambahkan bahwa Amaha adalah kakaknya, dan itu sudah cukup. Rize membalas dengan menyebutkan bahwa Amaha pernah memaksanya berciuman, dan menanyakan apakah itu tidak termasuk dekat. Kurona terkejut dan kehilangan ketenangannya karena tidak mengetahui hal itu. Nashiro tetap tenang dan menyerang balik dengan menyebut bahwa Amaha pernah menggendong Kurona ala putri. Kurona terdiam, wajahnya memerah. Amaha akhirnya memprotes, menyatakan bahwa Rize menyebarkan kesalahpahaman. Ia menjelaskan bahwa saat itu Rize lah yang curang dan bermain trik, dan balasannya hanyalah ciuman di pipi. Rize mengabaikan penjelasan itu dan menatap Amaha tajam, menanyakan apakah pernyataan Nashiro benar. Amaha mengakui dengan suara pelan. Rize kemudian mengatakan bahwa ia ingin merasakannya juga lain kali, meski belum sepenuhnya memahami apa maksudnya. Amaha langsung memperagakan dengan mengangkat Rize dalam gendongan putri, sambil mengatakan bahwa ia pernah melakukan hal yang sama saat menyelamatkannya. Saat itu Rize tidak sadar, sehingga tidak ada pilihan lain. Rize merenungkan sensasinya sebentar lalu menyatakan bahwa rasanya biasa saja,
Tetapi jika ia memakan Amaha dalam posisi itu, mungkin akan menjadi pengalaman yang menarik. Nashiro merasa menyesal karena balasan yang ia lontarkan justru memberi Rize kesempatan untuk menggoda. Amaha kemudian menurunkan Rize dan menghentikan permainan, menanyakan apakah ada di antara mereka yang terlihat oleh investigator selama penyerbuan. Ia menekankan bahwa lebih baik tetap menjadi sosok tak dikenal bagi CCG. Rize menyatakan bahwa ia tidak melihat siapapun memperhatikannya, dan Kurona juga mengatakan hal yang sama. Amaha merasa lega. Ia lalu bertanya alasan apa yang mereka berikan kepada Special Class Amura atas ketidakhadiran mereka. Nashiro menjawab dengan dingin bahwa mereka mengatakan sedang menyiapkan pesta kemenangan untuk menyambut kakak mereka. Amura bahkan bertanya apakah mereka tinggal bersama, dan Nashiro menjawab ya, sementara Kurona sempat ragu tetapi tidak menyangkal. Amaha terdiam. Ia menyadari firasatnya benar, seorang Special Class kini tahu bahwa ia tinggal bersama si kembar. Meski bukan masalah besar, reputasinya kemungkinan akan terdampak. Pikiran Amaha terhenti ketika ponselnya berdering. Ia menjawab panggilan itu dan langsung mengenali suara Kureo Mado. Mado menanyakan apakah ia masih bersedia memperlihatkan Queen Kue, Jason, seperti yang pernah disebutkan sebelumnya. Amaha mengiyakan dan menawarkan untuk bertemu di markas CCG Distrik 1. Namun Mado menolak dan mengundangnya datang ke rumahnya, dengan alasan suasananya lebih pribadi. Pada saat itu, sebuah misi diaktifkan oleh sistem, menghadirkan dua pilihan keputusan bagi Amaha. Byakuya Amaha menerima undangan Kureo Mado untuk berkunjung ke rumahnya. Ia menyadari bahwa melakukan penelitian khusus terhadap Queen Kue di lingkungan CCG tidaklah pantas, sehingga rumah pribadi merupakan tempat yang lebih sesuai. Setelah menerima alamatnya, ia menuju sebuah apartemen kelas atas di Distrik 1. Setibanya di sana, Amaha melihat seorang wanita yang tampak sedang menunggu di dekat pintu masuk. Ia segera mengenalinya sebagai Akira Mado, putri tunggal Kureo Mado. Akira mengenakan pakaian rumah sederhana, namun postur tubuh dan aura dinginnya tetap menonjol. Begitu melihat Amaha, Akira langsung mengenalinya dari data CCG. Dengan ekspresi datar dan nada formal, Akira memperkenalkan diri sebagai investigator peringkat 2 dan menyampaikan permintaan maaf dari ayahnya yang sedang sibuk meneliti Queen Kue. Amaha menanggapi dengan santai dan mengatakan bahwa hal itu bukan masalah. Ia menyadari kemiripan kuat antara Akira dan Kureo, terutama pada tatapan dan struktur wajah, meskipun Akira mewarisi sisi terbaik dari ayahnya. Akira kemudian mempersilakan Amaha masuk. Mereka menaiki lift menuju unit apartemen di lantai atas tanpa berbicara. Amaha menyampaikan salam sopan saat memasuki kediaman Mado. Pada saat itu, misi dinyatakan selesai karena ia telah menerima undangan tersebut. Tak lama kemudian, Kureo Mado muncul dengan penampilan agak berantakan dan segera meminta maaf karena sebelumnya sedang berada pada tahap penting penelitiannya. Amaha menenangkannya dan langsung menyerahkan koper berisi Queen Kue Jason milik subjek 13. Mado menerimanya dengan penuh antusias dan meminta waktu 3 menit untuk memeriksanya, lalu berpesan kepada Akira agar menemani Amaha di ruang tamu. Amaha dan Akira duduk berhadapan dalam keheningan. Akira menyajikan teh dengan gerakan terlatih, lalu duduk kembali tanpa berkata apapun. Setelah beberapa saat, Akira memecah kesunyian dengan mengatakan bahwa Amaha adalah orang pertama yang benar-benar menyetujui permintaan ayahnya yang tidak biasa. Amaha menjawab bahwa ia tidak menganggapnya berlebihan. Akira kemudian menyinggung operasi Aogiri Tree dan menyebutkan bahwa Amaha telah berhadapan dengan One Eye All dari 10 tahun lalu serta memaksanya mundur. Mengingat ibunya dibunuh oleh All, ketertarikannya terhadap topik itu sangat jelas. Amaha mengonfirmasi peristiwa tersebut.
Akira mengamati bahwa usia Amaha tampak sebanding dengannya dan menyebut bahwa Amaha pernah satu tingkat di bawahnya di akademi, namun sudah mencapai prestasi besar sebagai pendatang baru. Amaha menanggapi dengan rendah hati, menyatakan bahwa All telah dilemahkan terlebih dahulu oleh Shinohara, Kuroiwa, dan Kureomado sebelum ia terlibat langsung. Akira menerima penjelasan itu tanpa bertanya lebih lanjut. Tepat setelah 3 menit berlalu, Kureomado kembali dari ruang kerjanya dan mengembalikan Quinque Jason kepada Amaha. Ia menyampaikan rasa terima kasih dan menyebut bahwa ia memperoleh banyak temuan menarik. Menyadari hari mulai gelap, Kureo kemudian mengundang Amaha untuk tinggal dan makan malam bersama mereka sebelum pulang. Pada saat itu, sebuah misi baru diaktifkan, memberikan Amaha 3 pilihan terkait undangan makan malam tersebut. Byakuya Amaha meminta segelas air karena sensasi panas di mulutnya sudah tak tertahankan setelah makan malam pedas bersama keluarga Mado. Ia tetap menjaga ekspresi tenang, meski rasa terbakar semakin parah. Kureo Mado memberi isyarat kepada Akira, dan Akira segera berdiri untuk mengambilkan segelas air panas. Amaha terdiam menatap uap yang naik dari cangkir. Dalam kondisinya, meminum cairan panas terasa seperti siksaan. Namun Akira langsung menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan efisiensi maksimal, air panas menetralkan capsaicin lebih cepat, sementara air dingin hanya memberikan kelegaan sesaat dan membuang waktu. Sikap itu mencerminkan kepribadiannya yang sama seperti ayahnya, mengutamakan hasil dan efisiensi, bukan kenyamanan. Amaha mengatakan bahwa ia mengerti dan hanya membutuhkan waktu sejenak. Ia lalu meneguk air tersebut dan menahannya di mulut. Setelah beberapa detik rasa panas yang menyengat, sensasi pedas mulai mereda secara signifikan. Ia menyelesaikan makan malamnya, yang meskipun terasa seperti serangan kimia di lidah, sebenarnya memiliki rasa yang enak, kemudian berpamitan dan pulang. Setelah pintu tertutup, Akira menyampaikan kepada ayahnya bahwa Amaha mengingatkannya pada Kisou Arima. Kureo Mado setuju, menyebut Amaha sebagai seorang jenius yang muncul entah dari mana, dan berspekulasi bahwa ia mungkin berasal dari tempat yang sama, Sunlit Garden. Ia memuji insting Akira dan memintanya untuk mempercayainya, yang disetujui oleh Akira. Di Distrik 1, markas besar CCG, Yoshitoki Wasu berdiri di hadapan Tsuneyoshi Wasu. Bahkan secara pribadi, ia tidak memanggilnya sebagai ayah, karena di ruangan itu Tsuneyoshi adalah ketua CCG dan kepala klan Wasu. Tsuneyoshi duduk di kursi menyerupai takhta, memancarkan kewibawaan yang menekan. Yoshitoki melaporkan bahwa All muncul selama operasi Aogiri Tree, namun bukti menunjukkan bahwa sosok tersebut bukan One Eye King. Ia menjelaskan bahwa sejak serangan 10 tahun lalu, sudah jelas terdapat 2 All. Pelaku serangan brutal di Distrik 2 kemungkinan adalah Putri Yoshimura, One Eye All yang sebenarnya. Sementara All yang tidak pernah membunuh, baik di masa lalu maupun dalam pertempuran terbaru, adalah Yoshimura yang menyamar. Hal ini menunjukkan inkonsistensi mencolok. Yoshitoki menyimpulkan bahwa pemimpin sejati Aogiri adalah sang putri, dan karena pasukan utama menyerang Koklea, besar kemungkinan Yoshimura mengetahui keberadaannya meskipun mengaku tidak tahu. Tsuneyoshi memerintahkan agar putri tersebut ditangkap hidup-hidup dan menugaskan Keiko. Jika Yoshimura tetap tidak kooperatif, ia harus dihukum. Yoshitoki menyatakan kepatuhan. Yoshitoki kemudian melaporkan keberadaan seorang pendatang baru yang menonjol, Byakuya Amaha, sebagai performa terbaik operasi dan satu-satunya investigator yang mampu menghadapi Yoshimura secara langsung. Pada saat itu, Kisou Arima memasuki ruangan. Tsuneyoshi meminta pendapat Arima tentang Amaha. Arima menyatakan bahwa setelah Amaha mencapai peringkat senior investigator, ia sebaiknya ditempatkan di skuad Zero agar mudah diawasi.
Tsuneyoshi menyetujui dan memerintahkan agar pengaturan tersebut dilakukan. Dengan demikian, Byakuya Amaha resmi masuk dalam pengawasan klan Wasu. Sebelumnya, ia hanya dianggap sebagai jenius berbakat seperti Koori Ui atau Juuzu Suzuya. Namun, kemampuan manusia, normal, yang bisa menandingi All merupakan anomali. Bagi klan Wasu, kekuatan yang tidak dapat dikendalikan adalah ancaman. Selama Amaha tetap setia dan tidak menyelidiki rahasia terlarang, ia akan dibiarkan naik pangkat. Jika menunjukkan tanda pembangkangan, mereka memiliki cara untuk menghapusnya. Penempatannya di Squad Zero di bawah pengawasan Arima meredakan kecurigaan mereka. Beberapa hari kemudian, Byakuya Amaha kembali ke Anteiko bersama Rize. Ia bertanya kepada Touka Kirishima apakah kelompok Banju sempat datang. Touka menjawab bahwa setelah mengetahui Aogiri telah disingkirkan, Banju membawa kelompoknya kembali ke distrik 11 untuk mengambil tanggung jawab atas wilayah tersebut. Amaha mengangguk, menyatakan bahwa itu sudah ia duga. Touka kemudian ragu-ragu sebelum bertanya dengan nada khas yang menutupi kecemasan mendalam. Ia menanyakan apakah Amaha bertemu dengan Ayato selama pertempuran di distrik 11. Byakuya Amaha mengatakan kepada Touka bahwa ia memang bertemu dengan Ayato dan telah memberinya pelajaran keras, namun memastikan bahwa Ayato kemungkinan besar sudah pulih sepenuhnya berkat kemampuan regenerasinya. Touka terkejut mendengarnya, tetapi setelah memastikan kebenarannya, ia justru menepukkan tangan dengan ekspresi puas. Ia merasa Ayato memang pantas dipukul karena sikapnya yang sombong. Touka tahu betul seberapa kuat tubuh adiknya. Selama Kakuhou-nya tidak rusak fatal, pukulan keras hanyalah pelajaran yang menyakitkan. Selama bertahun-tahun ia ingin menghajar Ayato agar sadar, dan kini Amaha telah melakukannya untuknya. Amaha tersenyum canggung melihat reaksinya, menyadari betapa Touka benar-benar seorang kakak. Touka kemudian bertanya apakah Ayato masih terlibat dengan Aogiri Tree. Amaha menjawab bahwa kemungkinan besar iya, tetapi ia tidak akan muncul di sekitar Anteiko dalam waktu dekat, terutama karena Amaha telah menyinggung hal-hal yang ingin Ayato kubur dalam-dalam. Ayato kemungkinan besar tidak hanya menanggung luka fisik, tetapi juga luka harga diri. Meskipun Amaha tidak sekejam Kaneki Ken versi masa depan yang pernah menghancurkan lebih dari 100 tulang Ayato, kekalahan ini justru lebih memalukan. Ayato dipukuli habis-habisan oleh seorang manusia dalam pertarungan tangan kosong, sebuah pukulan telak bagi harga diri Ghoul yang angkuh, apalagi mengingat usianya baru 14 tahun. Pada usia pemberontakan seperti itu, luka mental bisa lebih dalam daripada luka fisik, meskipun suatu hari nanti ia mungkin akan berubah seiring kedewasaannya. Touka bertanya apa sebenarnya yang disinggung Amaha. Amaha menjawab bahwa alasan Ayato bergabung dengan Aogiri adalah untuk melindungi kakak perempuannya, meskipun Ayato sendiri menolak mengakuinya. Touka langsung menyangkal, mengatakan bahwa Ayato hanya ingin terlihat kuat dan tidak mungkin memikirkan dirinya. Namun, penyangkalannya terdengar tidak meyakinkan. Amaha mengatakan bahwa hal itu mudah dibuktikan. Jika suatu hari Touka bertemu Ayato dan menanyakannya langsung, reaksi defensif dan sikap kasarnya akan menjadi jawabannya. Touka terdiam, mengingat masa kecil mereka ketika Ayato selalu mengikutinya kemanapun. Suatu hari, Ayato menghilang tanpa sepatah kata. Pasti ada alasan di baliknya. Namun, bagi Touka, melindungi seseorang dengan bergabung ke organisasi teroris seperti Aogiri adalah pilihan bodoh. Baginya, hidup bersama dengan aman jauh lebih penting daripada pengorbanan semu. Keinginan sederhana seperti itu jarang terwujud. Dalam alur waktu asli, Anteiko akhirnya dihancurkan oleh CCG, lebih tepatnya oleh klan Wasu. Namun di dunia ini, keberadaan Amaha menjadi variabel yang tak terduga. Pada saat itu,
seorang tamu tak terduga masuk ke dalam Anteiku dengan suara ceria dan bernada tinggi, menanyakan apakah tempat itu sedang membuka lowongan. Amaha menoleh dan terkejut oleh penampilan gadis tersebut. Ia tampak seperti gadis kecil yang polos dan ceroboh. Namun Amaha tahu kebenarannya. Gadis itu adalah Roma Hoito, Mother of Chaos berperingkat SSS, pendiri Clowns, dan Raja pertama. Meski terlihat seperti wanita berusia 20-an, usia sebenarnya sudah lebih dari 50 tahun. Amaha teringat laporan tentang penyerangan Koklea. 37 gol kabur dari tingkat A, 5 dari tingkat S, dan 3 dari tingkat SS. Roma adalah salah satu dari 3 gol tingkat SS tersebut. Ia sebenarnya adalah ancaman tingkat SSS, tetapi dahulu diklasifikasikan sebagai SS oleh Tsuneyo Shiwasu, sehingga ditahan di sayap tersebut. Amaha tidak menyangka Roma akan muncul secepat ini. Setelah melarikan diri, Roma kemungkinan bertemu kembali dengan Clowns, mendengar tentang Anteiku, dan memutuskan datang untuk mencari hiburan. Touka menyambutnya dengan sikap pelayan profesional dan menanyakan apakah bisa membantunya. Roma langsung mengatakan bahwa ia bukan pelanggan, melainkan datang untuk melamar pekerjaan. Touka menjadi waspada dan bertanya apakah Roma tahu tempat macam apa Anteiku itu. Anteiku tidak sembarang menerima orang, apalagi manusia. Touka perlu memastikan apakah gadis itu seorang ghoul dan apakah ia layak diterima. Roma dengan senyum polos mengatakan bahwa ia tahu Anteiku adalah tempat yang ramah bagi ghoul dan ia ingin mencari tempat aman untuk dirinya. Semua itu hanyalah kebohongan, tetapi Amaha tidak langsung membongkarnya. Ia tahu bahwa mungkin Touka bisa tertipu, namun manajer Yoshimura berbeda. Sebagai seseorang yang telah lama berkutat dengan klan Wasu dan organisasi V, Yoshimura adalah sosok yang sangat tajam dan tidak akan mudah dikelabui.